Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan membahas tentang film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Bagus Prakoso, asal instansi Rutan Kelas 2 B Purworejo, nomor urut 12, angkatan 30, peserta Latsar CPNS 2022. Monggo, persilakan untuk teman-teman untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Galang Rambu Anarki, peserta Latsar CPNS 2022, nomor absen 17 dari kelompok 2, asal instansi Rutan Kelas 2B Temanggung. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Dimas Fasolimawan dari UPT Rutan Kelas 2B Kudus, asal kelompok 2, nomor absen 15. Nah, selanjutnya perkenalkan nama saya Bandan Wahyu Wibowo, asal dari Rutan Kelas 2B Purworejo, nomor urut 2, angkatan 30, peserta Latsar CPNS Kumham. Oke, monggo silakan dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, teman-teman udah lihat 2 film tersebut ya. Untuk pertanyaan saya nih, apa saja sih menurut teman-teman keanekaragaman yang ada di film tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Mas Galang, saya coba membantu jawab ya, Mas. Untuk keanekaragaman di film Laskar Pelangi sendiri, siswa yang terdapat di film Laskar Pelangi dapat membaur dalam keberagaman, yakni antara ras Melayu dan ras Tionghoa. Untuk keanekaragaman di film Cahaya dari Timur Beta Maluku, yaitu terdapat perbedaan agama, yaitu antara agama Islam dan agama Kristen. Mungkin itu saja, Mas Galang. Monggo pertanyaan selanjutnya. Satu lagi, Mas, pertanyaan dari saya. Bagaimana sih menurut teman-teman manfaat, dampak, dan potensi konflik dari keanekaragaman tersebut? Ada yang bisa bantu Oke, jawab lagi? Mas Galang, saya coba menjawab ya. Untuk di film Laskar Pelangi, walaupun fasilitas yang berada di film Laskar Pelangi sangat sederhana dan seadanya, tapi SD yang diceritakan di film Laskar Pelangi dapat bersaing dan memenangkan lomba di film tersebut. Untuk film Beta Cahaya dari Timur, walaupun sering terjadi tawuran antara agama Kristen dan Islam, terdapat seorang aktivis sepak bola yang mengajak dan melatih anak-anak untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari menonton tawuran dan mengikuti tawuran yang kerap terjadi di kampungnya. Karena pertolongan dari seseorang tersebut, jadi mereka dapat mempererat hubungan anak-anak hingga dapat mewakili Maluku untuk kejuaraan sepak bola tingkat nasional di Jakarta. Mungkin itu saja, Mas Galang. Monggo, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih Mas Chandra udah bantu jawab. Ada pertanyaan lagi nggak ini dari teman-teman kira-kira? Oke, saya mencoba bertanya ya, Mas. Bagaimana sutradara membangun upaya mewujudkan keharmonisan dalam perbedaan dari kedua film tersebut, dan bagaimana pentingnya suasana harmonis yang ada di kedua film tersebut? Mungkin itu saja, Mas. Coba monggo yang bantu jawab. Izin menjawab, dari 2 film tersebut, yang pertama pada Laskar Pelangi, wujud keharmonisan Laskar Pelangi itu dari pendidikan. Ada 2, jadi di dalam film Laskar Pelangi tersebut ada 2 kelompok yang perlu kita lihat dari sudut pandang keharmonisan. Yang pertama ada sekelompok bapak dan ibu guru, dan yang kedua ada sekelompok siswa yang sangat kerja keras dalam mencapai cita-citanya. Yang pertama ada sekelompok bapak dan ibu guru yang bernama Bapak Harvan dan Ibu Guru Muslimah yang saling bahu-membahu membangun sekolah ini, dari menjahit baju hingga mencari donatur agar sekolah tersebut bisa dapat bertahan. Dan yang kedua ada sekelompok siswa yang berjumlah 10 orang yang sangat gigih dalam mengejar cita-citanya, sehingga dengan kegigihan, kekompakan, keharmonisan tersebut mereka bisa sukses, bisa membanggakan daerahnya masing-masing. Yang kedua, untuk film Cahaya dari Timur Beta Maluku, wujud keharmonisan tersebut dilihat dari sepak bola. Karena seperti yang kita ketahui, konflik yang terjadi di Ambon adalah konflik antar agama. Film tersebut banyak menyisipkan pesan mengenai toleransi dan saling menghargai perbedaan antar agama. Dari gambaran tim sepak bola Maluku, kita bisa melihat bagaimana sebuah tim yang kompak meski berasal dari latar belakang berbeda. Agama, suku, budaya berbeda, tetapi mereka tetap kompak dalam satu tim sepak bola.
film tersebut juga memperlihatkan mengenai bagaimana sepak bola yang menjadi hal yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang berbeda di sebuah daerah di Maluku. Jadi jika keharmonisan tersebut hilang atau tidak ada, maka sepak bola tersebut tidak akan berjalan, tidak akan mencapai kesuksesannya sampai juara 1 nasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Dumas Eh, telah membantu menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, monggo dipersilakan. Oke, saya sekarang mau bertanya nih. Dari kedua film tersebut, berikan contoh kejadian yang menunjukkan nilai etika di film tersebut. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kasus atau nilai atau contoh penerapan harmonis di dalam kedua film tersebut. Mungkin ada yang bisa bantu sharing. Baik, saya izin menjawab. Di film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, ketika perbedaan itu dipersatukan oleh aktivis sepak bola, itu mempersatukan kekompakan bermain sepak bola. Itu menjadi melatih kerjasama, kekompakan menggapai tujuan tanpa melihat perbedaan agama. Pelanggaran etika di film Cahaya Timur, Beta Maluku, perbedaan itu sering membuat konflik antar agama Islam dan Kristen selalu jadi kerusuhan. Nilai etika di dalam film Laskar Pelangi itu kita harus tetap berusaha dalam kondisi tertengkar, hampir putus asa, mengejar cita-cita, tetapi kita harus semangat, dan perbedaan suku antara Tionghoa dan Melayu itu tetap saling koordinasi, berteman, tidak membedakan antar suku. Dan nilai pelanggaran etika Laskar Pelangi itu mementingkan diri sendiri. Ketika dipanggil sama gurunya, anak-anak itu tidak menghiraukan. Kasus penerapan di harmonis yaitu perbedaan agama yang sebelumnya sudah dicekcok itu menjadi kan sepak bola itu dibentuk menjadi tim perbedaan itu menunjukkan kekompakan. Penerapan harmonis di film Laskar Pelangi itu saling tolong menolong, tidak membedakan suku, agama, dan budaya. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas. Jadi berarti di dalam kedua film tersebut terdapat nilai atau penerapan harmonis ya Mas. Mungkin dari itu Iya, Mas. saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari Mas-mas rekan-rekan. Iya, izin bertanya, Mas. Apa pesan yang dapat disimpulkan yang terkandung dalam kedua film tersebut? Monggo silakan dijawab yang bisa. Izin menjawab ya teman-teman. Pertanyaan dari Mas Bondan, menurut saya kesimpulannya dari dua film tersebut untuk menjadi sukses tidak memandang latar belakang apapun, tetapi tergantung usaha dan doa kita. Sedangkan di lain sisi, kita harus saling menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia meliputi suku, bahasa, agama, budaya, dan ras. Karena apabila keanekaragaman tersebut disatukan, Indonesia akan kuat dan jadi bangsa kelas dunia. Menurut saya, pertanyaan dari Mas Bondan, kesimpulannya seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Sekarang Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas? Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, Cukup cukup ya, ya, Mas. Mas. Oke, sekian Iya. pembahasan dari kita. Kita akhiri ya, Mas. Siap. Siap, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.